Tapi yang bikin geli adalah makanan tersebut itu bukan berbentuk buah-buahan, melainkan bentuk jeroan. Entah jeroan apa pada saat itu. Anjir nih kayak ngerasa jijik kan, kayak mual-mual. Apaan nih? Udah gitu baunya juga udah nggak enak. Tapi beda halnya dengan Agus. Agus justru kayak ngerasa senang. Jadi ketika udah sampai, dia ngeliat bahwa ada makanan jeroan itu masih mentah ya. Mungkin masih ada kotoran dan sebagainya. Agus ini langsung buru-buru ngambil dari jeroan tersebut dan dimakan, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng Rego kali ini gue bakal ngelanjutin cerita yang kemarin. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Dan kemarin itu gua kan sempat balik tuh, cuy. Jadi kemarin itu banyak gue bikin postingan ya, tapi yang ternyata viralnya itu malah di tweet gitu kan. Gue gede banget lagi. Itu tuh gue ketemu sama kucing bakau. Kucing bakau itu salah satu hewan yang mau hampir punah kali ya. Ya gue sih ngeliatnya itu kucing bakau gitu, karena gue udah googling. Ya semoga aja itu kucing bakau. Dan itu sekali seumur hidup tuh gue ngeliat kucing bakau. Dan gue nggak terlalu ngasih tahu. Ya gue ngasih tahu lokasinya, tapi gue nggak tahu ngasih tahu ini lokasinya ada di mana. Biarin aja lah mereka ngira-ngira. Karena gue pengen itu ya, kenapa gue upload itu karena biar orang-orang lain atau ya orang yang punya kuasa gitu, pemerintahan tuh cepet tanggap gitu dengan postingan tersebut gitu. Nanti tempatnya digimanain gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita lihat nanti aja. Dan oke, bakal kita lanjut ke ceritanya Agus, Doni, dan Anjar. Kemarin kan Doni ini belum sempat diceritain nih setelah balik kan. Jadi nanti kalian tungguin aja. Agus dan Anjar ini kemarin dalam kondisi Agus entah melakukan apa, berhalusinasi melihat cewek. Anjar ini langsung nyamperin. Nah tapi ketika disamperin sama Anjar dan ditepuk, gara-gara dipanggil nggak nyaut-nyaut, ditepuk, tiba-tiba Agus ini pingsan dalam kondisi bugil, nggak pakai baju. Anjar ini langsung panik dong. Dia tuh langsung ngegusur, ngebawa ke shelter. Langsung astagfirullahaladzim, nih bocah ngapa ya gitu kan. Langsung ditarik sampai ada di shelter. Pakaiannya diambil dulu. Ketika sampai di shelter, ternyata baju atau pakaiannya ini kan memang nggak dipakai ya. Badan dari si Agus ini itu tuh merah semua. Dan bagian kemaluannya itu tuh bener-bener kayak ledeh. Ya lu bayangin aja nih cuy. Itu kemaluan digesek-gesek ke pohon gitu kan. Ya gimana kagak ledeh gitu kan. Tapi ya karena memang kondisi pingsan kali ya, nggak ngerasain kesakit. Jadi kayak ngeliat itu bener-bener geli banget. Iya, lecet-lecet gimana gitu. Dan bagian dari badannya pun itu merah-merah. Nggak tahu gara-gara apa. Anjar itu cuman berpikiran, mungkin ini gara-gara dari faktor pohonnya. Mungkin pohon gatal atau gimana, nggak tahu juga. Jadi kayak ya udahlah. Akhirnya dipakein baju lagi, terus diistirahatin. Nah ketika lagi diistirahatin ini, Anjar ini ngelamun kan, karena ngebangunin Agus pun udah tidak memungkinkan. Tapi dicek semuanya, mulai dari suhu tubuh dan sebagainya, takutnya kena hipotermia. Tapi ya sudahlah, kalau udah merasa aman, udah dia tuh anteng aja. Anjar ini bingung, ini gimana keadaannya, kok bisa-bisanya jadi kayak gini. Anjar ngeliat sisi kiri, sisi kanan, belakang, dan atas. Tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh.
Di sisi lain dia juga mata udah ngantuk, tapi di sisi lain harus nungguin temennya supaya cepat siuman, takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, Anjar ini walaupun dengan kondisi duduk sambil kayak kedengkulnya begini aja, lambat laun dia ini kayak sayup-sayup itu tidur lah. Tapi kupingnya masih ngedengar nih, dan ada sebuah suara yang dimana suara itu bilang, "Kalian pergi dari hutan ini. Jangan kotori hutan ini." Samar-samar Anjar itu ngedenger, tapi mau ngebuka mata itu susah, mau bangun pun susah. Jadi kayak emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pengen banget dia bangun gitu kan. Nah ketika lagi dia susah bangun ini, dia tuh ngerasa bahwa di bagian baju belakang ini kayak ada yang narik, sampai akhirnya tuh dia bisa bangun tuh kayak ngejeledak begitu. Anjar langsung nengok ke belakang, tapi nggak ada satu sosok pun yang memang pada saat itu tuh nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ya setidaknya ada penampakan kayak mata merah kayak apa kayak gitu kan. Ini benar-benar nggak ada sama sekali. Anjar nengok, ya apa itu? Anjar udah mulai ketakutan, udah mulai panik. Bahkan dia ini benar-benar pengen pulang, udah punya pikiran aku pengen cabut, gue pengen cabut gitu. Tapi gimana kondisinya gitu kan? Karena satu malam, kedua juga temennya mengalami cedera kayak begitu gitu kan. Nggak tahu juga nih akan berdampak apa ketika nih orang ini bangun nanti gitu kan. Duh gimana ya, gimana ya? Anjar itu ngambil sarung, dia kan pakai sleeping bag, tapi dia ngambil sarung buat nutupin kepalanya supaya matanya tuh nggak celangak-celinguk. Nah dia tuh coba mau tidur lagi, tapi ternyata yang awalnya udah bisa merem, tapi dia tuh nggak bisa tidur ketika udah bangun ditarik. Jadi udah nggak bisa tidur sama sekali. Nah buat nutupin ketakutan ini ya pakai sarung. Nah ketika dia ngerebahin badan, dia tuh ngedenger suara langkah kaki, orang jalan, dan bahkan seolah kayak ada yang gelantungan di pohon, entah itu hewan, entah itu demit gitu kan. Tapi dia nggak berani yang namanya buka mata sama sekali. Bener-bener ketakutannya tuh udah parah banget. Dalam hatinya pengen pulang, pengen pulang, pengen pulang. Singkatnya, dia ini coba mau menjemin mata, tapi kayak menjemin mata kupingnya masih tetap. Jadi dia nggak mau nengok kan. Entah berapa lama Anjar ini melakukan kayak nggak tidur-tidur itu, tapi tiba-tiba dia kebangun dengan sebuah teriakan yang dimana teriakan itu adalah dari Agus. Teriak sekencang-kencangnya. Anjar panik, dia langsung ngebuka sarungnya dan ngeliat. Kondisi yang dilihat adalah Agus lagi ngerang kesakitan gara-gara luka ledeh atau luka lecet yang ada di badannya. Dan bahkan badan-badannya ini seolah kayak gatal-gatal parah gitu cuy. Anjar ini cuma bisa nenangin, Gus tenang Gus, Gus tenang Gus, Gus tenang, Gus tenang gitu kan, tenang gitu kan. Udah ditenang-tenangin, tapi Agus ini nggak bisa tenang. Justru dia tuh karena badannya gatal terus digaruk aja, digaruk. Gatal, badan gua gatal, badan gua gatal, dia bilang gitu sambil garuk-garuk. Masa bodoh tuh dengan yang namanya si Anjar dan ucapannya. Ngerasa bingung kan. Akhirnya dia tuh coba cari cara supaya nenangin. Akhirnya diambil lah obat-obat terlarang itu. Nih lu pakai ini supaya lu tenang gitu kan. Nah dipakein, singkatnya itu agak sedikit tenang dan rasa gatalnya juga mulai hilang. Nah di sini Anjar ini ngerasa bingung lagi karena waktu pun kayaknya udah menunjukkan mau ke subuh gitu kan. Dia atau mereka ini harus yang namanya ninggalin hutan tersebut. Nggak bisa yang namanya dilanjutkan lagi. Tapi di sisi lain juga, kalau harus ninggalin temennya Agus tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan harus bawa pun gimana kalau kondisinya Agus ini nggak tenang gitu kan. Serba bingung lah dia ini. Singkat cerita subuh pun berlalu sampailah di pagi. Nah ketika di pagi ini ternyata Agus udah mulai agak tenangan. Dan langsung bilang lah, Gus lu nggak apa-apa kan? Kayaknya kita nggak bisa nerusin perjalanan kita dan kita harus buru-buru cabut. Agus ini cuman diem aja. Nggak ngomong sepatah kata pun. Anjar ini nggak ngebahas tentang perilaku atau kejadian semalam lu tuh ngelakuin apa. Dan ketika dia omongin kayak gitu tuh Agus pun mungkin ngerasa ya udahlah nggak usah diterusin karena badan dia tuh bener-bener sakit, pedih dan ngerasa gatel aja. Dan Agus pun udah ngecek bagian dari badannya itu merah-merah semua, sekujur tubuhnya. Dan bahkan kemaluannya juga perih banget gitu kan. Akhirnya kayak cuman manggut doang seolah udah nggak punya tenaga. Dikasih makan itu udah nggak nafsu sama sekali. Jadi ketika dikasih makan sama Anjar, semua makanannya itu dimuntahin terus-terusan. Kayaknya mereka berdua ini sepakat
bahwa mereka akan meninggalkan hutan tersebut. Singkat cerita, mereka ini langsung prepare, beres-beres semua lah. Karena udah punya feeling kalau diterusin pun gak akan benar, apalagi dengan kondisi satu orang sakit. Gimana caranya mau meneruskan perjalanan kalau dengan kondisi sakit? Mereka udah prepare, mereka udah beres-beres, akhirnya mereka lanjut jalan tuh. Tapi gara-gara Agus yang di sepanjang perjalanan ini garuk-garuk, jadi kayak beritmenya tuh bener-bener lama, sebentar-sebentar berhenti. Dan Anjar ini baru sadar bahwa lokasi yang sebelumnya dipakai buat nebas ilalang-ilalang atau rumput-rumput udah ditebas-tebasin itu, tiba-tiba seolah nggak ada nih bekas mereka buka jalan itu. Jadi kayak seolah ilalangnya ini jadi lagi gitu kan. Sempet ngerasa aneh, dan Anjar juga sempet buka peta lagi. Kayaknya bener kesini. Patokan dari pohon-pohon itu sebetulnya benar. Tapi entah kenapa ilalangnya ini seolah kayak bener-bener kayak nutup lagi. Tapi kalau misalkan ke jalan yang feeling dia bener itu, tapi nggak diarahin ke jalur yang sebelumnya atau jalur yang sebenarnya gitu. Jadi mereka nebas lagi, tapi jalurnya kok tiba-tiba beda. Nanti ketemu lagi patokan dengan pohon yang sama, tapi jalurnya itu seolah beda gitu kan. Nah, gara-gara faktor dari mereka harus nebas lagi dan mereka juga udah mulai kecapean, terutama si Agus ini, mereka jadi banyak istirahat. Kondisi pada saat itu sekitaran jam 2 siang. Ketika jam 2 siang ini mereka ngereskan, coba nyemil-nyemil makanan supaya ngebalikin energi dari tubuh mereka ini. Anjar ini udah mulai ngomong, "Gus, gimana kondisi lu?" Agus ini cuma nengok dan kayak nggak ngomong sepatah kata pun, nggak ngomong apapun. Entah apa yang dipikirkan Agus pada saat itu. Ngerasa heran juga kan, jadi udah nggak ada omongan apapun lagi. Akhirnya Anjar pun udah nggak mau ngomong lagi dan pengen ngehemat energi aja. Perjalanan pada saat itu udah bener-bener nggak ada ucapan apapun dari mereka berdua. Jadi kayak seperlunya aja. Dan Agus pun sempat ketika istirahat ini badannya tiba-tiba menggigil, tiba-tiba selalu ngegarukin. Anjar ini udah peringatin, "Gus, jangan digarukin terus. Gua tahu itu gatel, walaupun gua nggak ngerasain, tapi gua tahu banget itu gatel banget. Tapi tolong tahan, biar lu nggak lebih parah daripada ini kalau digarukin terus." Agus ini udah mulai kesel dong, kayak, "Bacot lu kagak ngerasain bisa ngomong kayak gitu. Ini badan gue nih gatel banget, tahu nggak lu kalau nggak digaruk." Jadi ketika awalnya kan digaruk itu sakit ya, tapi pas udah kesini-sini dia tuh terus ngegarukin seolah rasa sakitnya ini itu udah hilang aja, tapi terus digarukin. Dan Anjar pun udah nggak bisa berkata apa-apa lagi karena raut dari muka Agus ini kalau misalkan terus diomongin itu bakalan kesel banget. Dan di sebelah pinggangnya itu ada golok. Takutnya nih orang jadi gelap mata melakukan sesuatu hal tindakan yang tidak diinginkan. Singkatnya mereka itu yuk lanjut lagi jalan gitu kan. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan lah, nebas lagi. Sesekali dia tuh selalu ngelihat ke belakang, ngelihat kondisi dari Agus karena posisinya adalah Anjar di depan, Agus di belakang gitu kan. Tapi awalnya tuh nggak bermasalah ya. Cuman kesini emosi dari Agus ini kayak udah mulai ngerasa takut nggak bisa dikontrol. Jadi kayak tukeran lah. "Gus, lu depan deh, gue belakang." Dia bilang, "Gue agak mulai capek nih." Tatapan dari Agus itu bener-bener kayak orang marah dan murka banget. Akhirnya di depan seret terus aja. Nggak kerasa waktu pun udah mulai sore lagi. Dan ketika udah mulai sore, Agus nggak nyetop perjalanan yang biasanya mereka itu harus berhenti. Tapi ngelanjutin aja. Agus ini bilang, "Kita terus jalan. Nggak ada yang namanya berhenti atau bikin shelter. Pokoknya terus jalan." Tapi stamina kita udah habis. Jalan malam itu bukan suatu hal tindakan yang dibenarkan gitu kan. Kita harus istirahat dan ngeres dulu. Tapi Agus ini benar-benar cuma natap tajam doang. Dan dari tatapan Agus ini, Anjar benar-benar panik dong, kayak ngerasa takut, badannya tuh gemeteran. Tatapan yang dimana seolah tatapannya ini kayak mengancam mau melakukan tindakan sesuatu hal yang di luar nalar. Anjar nggak bisa berkata apa-apa, akhirnya nerusin walaupun udah sore. Dalam hati Anjar, dia tuh kayak pengen gimana caranya, apa gua harus ngambil tindakan sendiri buat ninggalin ini bocah. Bodoh amat dah kalau dia mati gitu kan. Jadi kayak udah nggak peduli lah, karena di pikiran Anjar pun udah ngerasa nggak seneng aja. Singkat cerita mereka terus nebas. Ketemulah mereka sama sebuah pohon yang memang tidak lumayan cukup besar. Anjar ini bilang, "Gus, kita istirahat dulu di sana deh."
Agus pun nggak ngomong iya, nggak ngomong nggak juga, tapi kayak seolah setuju. Akhirnya mereka berhenti di salah satu pohon itu. Nah, ketika berhenti di salah satu pohon itu, ada sebuah keanehan di mana pohon tersebut itu kayak ada, bukan sajen sih, nggak beralaskan dengan nampan juga, tapi cuman beralaskan dengan dedaunan. Tapi di situ ada makanan. Tapi yang bikin geli adalah makanan tersebut itu bukan berbentuk buah-buahan, melainkan bentuk jeroan. Entah jeroan apa pada saat itu. Anjir nih kayak ngerasa jijik kan, kayak mual-mual. Apaan nih? Udah gitu baunya juga udah nggak enak. Tapi beda halnya dengan Agus. Agus justru kayak ngerasa senang. Jadi ketika udah sampai, dia ngeliat bahwa ada makanan jeroan itu masih mentah ya. Mungkin masih ada kotoran dan sebagainya. Agus ini langsung buru-buru ngambil dari jeroan tersebut dan dimakan, cuy. Anjir yang ngeliat nggak bisa berkata-kata lagi. Dia tuh cuma bisa mual, kayak mau muntah terus-terusan muntah. Anjir cuman bilang, Gus, lu apa-apaan sih? Nggak bisa lu makan kayak gituan, dan lu siapa? Lu kerasukan apa gitu kan? Nah, ketika lagi diomongin kayak begitu, cuy, Agus ini langsung ngebalik sambil makan gitu kan mulut. Dan yang dilihat sama Anjar itu bukanlah Agus pada saat itu. Dan ketika udah ditatap, Anjar ini nggak bisa ngomong apapun. Justru dia tuh kayak mundur ke belakang beberapa langkah, bahkan sampai jatuh. Dia tuh mundur. Tapi Agus ini nggak nyamperin ya. Dia tuh bener-bener fokus makan. Dalam hati Anjar, wah udah nggak beres nih. Yang gue lihat itu udah bukan temen gue lagi. Menurut pengakuan dari si Anjar, bener-bener tatapannya tuh udah jauh berbeda. Dan dia tuh bener-bener lahap banget itu makan. Sesekali tuh selalu ngegarukin. Dan di sini Anjar pun baru sadar, garukan yang dia terus digaruk ini, cuy, tanpa terasa garukannya ini tuh daging atau kulitnya itu udah hilang, bahkan sampai kelihatan tulang putihnya. Anjar bener-bener panik. Dia baru ngeh bahwa terus yang digaruk itu terus banget sampai kayak ledeh sama sekali. Anjar udah panik, dan ini adalah kejadian yang memang udah di luar nalar. Dan kayaknya nggak bisa nih kalau gua harus terus-terusan bareng. Tapi gimana caranya gua bisa cabut dan ninggalin si Agus secara diam-diam. Jadi Anjar ini udah punya pikiran bakalan cabut sendiri sebelum dia terjadi kenapa-napa. Tapi harus dengan kondisi Agus ini nggak tahu atau nggak ngeh sama sekali. Dia ini cuman diem aja. Nah, ketika udah diem, Anjar ini selalu merhatiin Agus kan, makan makanan jeroan-jeroan tersebut yang entah jeroan itu dari mana. Anjar diem, ngelamun, merhatiin terus. Dan tanpa terasa, Anjar ini kayak ngeraba sebuah dahan atau apa ranting gitu, nggak tahu, jadi kayak dipegang. Dan entah kenapa bagian mukanya ini kayak kepala ini nengok. Ini apa? Ternyata pas lama-lama diperhatiin, dia megang kayak tulang belulang. Entah ini tulang hewan atau tulang manusia. Astagfirullahaladzim, ini apaan? Tulang ini tuh bener-bener langsung kayak dibuang. Dan pas dicek di area sekitar, ternyata itu banyak tulang belulang. Anjar lagi-lagi panik lagi. Dia tuh bener-bener shock dan gak habis pikir dengan apa yang terjadi di sekitar. Dan ini tuh sebenarnya tempat apa? Lagi mikir keras dengan lokasi tersebut yang banyak tulang belulang. Feeling atau dari perasaan Anjar ini seolah mengatakan ada sebuah tanda bahaya. Dia tuh kan nggak ngeh, jadi pengawasan dari matanya yang ke Agus itu udah nggak benar-benar dilihat kan. Agus tiba-tiba nyerentang atau ngedeketin dari Anjar, yang dimana Agus ini udah ngambil sebuah golok dan nebasin goloknya. Dan ketika nebasin goloknya itu, kalian tahu, sempet ngelak, tapi ternyata cuy, bagian dari tangannya ini sempat ketebas. Jas! Ketika udah mulai bagian tangannya kena, Anjar ini teriak, ngerasa kesakitan kan. Anjar tuh langsung bilang, Gus, apa-apaan sih lu? Tapi pas ketika ngeliat, yang dilihat itu Agus ini bener-bener udah nggak normal seperti manusia. Bener-bener jauh berbeda daripada manusia. Yang dilihat itu bukan sosok Agus, tapi kayak udah dirasuki, dan perwujudannya pun udah bukan berbentuk muka dari Agus juga, tapi pakaiannya masih sama ya. Lu jangan kayak gini, sambil mundur terus-terusan gitu kan. Sambil terus-terusan mundur aja. Nah, sesekali ketika nengok ke arah Agus,
Anjar ini nengok di belakang dari Agus ini seolah kayak ada siluet bayangan hitam yang entah siapa pada saat itu, karena waktu pun udah menunjukkan kayak remang-remang udah mau maghrib gitu kan. Itu siapa di belakang? Soalnya kayak ada orang, tapi ya dia nggak terlalu memperhatikan karena bahaya yang paling mengancam itu ya si Agus ini gitu kan. Agus ini kayak terus bawa golok dan dia tuh bilang, gue masih lapar, gue masih lapar. Cuman bilang terus-terusan lapar. Anjir ini itu di tas banyak makanan, di tas banyak logistik. Lu ambil aja kalau lu mau, habisin logistik di situ. Jangan yang ngelakuin aneh-aneh. Jangan berbuat tindakan sesuatu hal yang di luar nalar gitu kan. Tapi Agus ini nggak ngegubris, dia tuh cuman lapar. Seolah pikiran dari Anjar itu dia lapar, pengen makan sesuatu hal yang sama seperti yang sebelumnya, itu jeroan dari temennya. Dan memang tatapan dari Agus itu bukan mandang ke muka, melainkan ke bagian perut dari si Anjar ini. Anjar udah mulai panik gimana caranya supaya bisa terhindar dari malapetaka ini. Sedangkan tangannya pun itu udah sakit gara-gara kena sabetan dari goloknya si Agus ini. Singkatnya nih cuy, terus mundur, bahkan Anjar pun ngasih perlawanan. Memang secara tenaga nggak terlalu gede-gede banget, tapi anehnya Anjar nonjok atau mukul, bahkan sampai ngeluarin golok juga, tapi nggak ada rasanya bagi si Agus ini. Bener-bener kayak udah bukan manusia lagi. Masa iya kena luka senjata tajam dia nggak kerasa sakit atau teriak cuy, dan ngerasa nggak beres. Akhirnya dia bisa bangun dan terus lari sekencang-kencangnya dan diikuti sama si Agus dari belakang. Tapi Anjar nggak mau tahu, dia tuh terus-terusan lari dan Anjar cuman bisa lari sambil ngucurin air mata. Dia tuh berpikiran, kenapa gua kemarin-kemarin gak ngikutin ucapan Doni. Coba kalau gua ngikut, mungkin gua nggak akan terjadi seperti ini. Dan Anjar pun udah berpikiran, entah gua bakalan selamat atau enggak di hutan ini. Tapi Anjar juga nggak mau yang pasrah gitu aja. Dia ini pengen bener-bener cabut dulu atau pengen bener-bener ninggalin lokasi tersebut. Ya pengen ngadain kayak usaha terakhir dia lah. Dan yang paling penting adalah gimana caranya supaya terhindar dari Agus. Akhirnya dia tuh bener-bener buru-buru kabur saat lari sekencang-kencangnya. Dan kita akan beralih ke Doni, dimana Doni ini yang kemarin itu udah ninggalin kedua temennya. Doni ini kan masuk ke dalam kabut lagi, dan ketika sebelum ninggalin tempat tersebut, Doni ini sempat nengok ke dua temennya. Semoga kalian berdua selamat. Doni ini lanjutkan masuk ke area perkabutan tersebut. Harusnya kabut itu tuh ditempuh 5-10 menit sebelumnya. Tapi ternyata jalan yang dilalui sama Doni ini terus-terusan full kabut. Itu tuh kabutnya makin lama makin tebal, dan ketika udah tebal, Doni ini juga langsung mutusin buat diem dulu saja, karena nggak mungkin kalau perjalanannya itu harus diteruskan. Doni ngelihat sekeliling, kiri, kanan, masih belum ada terjadi sesuatu hal yang aneh. Tapi Doni tahu bahwa kabut ini adalah sebuah kabut yang tidak wajar. Doni duduk sila. Dia menjamin mata dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, gimana supaya jalannya itu dilancarkan. Dan ketika lagi baca doa sambil duduk sila, ada sebuah kata-kata atau yang membisikkan telinganya, pergi dari tempat ini. Cuman kata-kata bisikan suruh buat Doni pergi dari tempat tersebut. Doni ini langsung bangun. Dia nyari sumber suara atau bisikan. Sampai akhirnya dia nengok kiri dan kanan. Ternyata dia ngeliat sepasang mata merah sedang menatap ke arah Doni. Doni pun balik natap. Kayaknya ini sosok yang dari tadi merhatiin gua. Dan apakah gara-gara memang kita ini melanggar satu aturan di hutan tersebut sampai bisa terjadi kayak gini? Tapi apakah memang hutan ini memang tidak boleh dijamah dengan manusia gitu kan? Tapi dalam hati Doni itu bilang, kalau memang gua nggak dibolehin buat masuk hutan ini, gua akan pergi kok. Tapi tolong bukain jalan untuk bisa keluar dari hutan ini. Dalam hati itu ngucap kayak begitu kan. Akhirnya Doni ini bangun dan dia tuh meneruskan perjalanan. Karena
Setelah dari doa ini selain dapat bisikan, kabutnya itu mulai agak perlahan lama-lama makin tipis. Tapi sesekali Doni ini selalu natap ke sumber tatapan yang natap dia cuy. Masih ada, terus masih ada, terus ditatap masih ada. Sampai nggak kerasa Doni ini jalan, dan bahkan dia ini sampai hampir mau masuk ke jurang. Karena kondisi jarak pandang dia tuh benar-benar nggak terlalu jauh kan. Terus kita, astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba di depan ada jurang nih. Wah, nggak beres nih kalau ada jurang gitu kan. Akhirnya dia langsung mundur lagi ke belakang. Dia mundur lagi ke belakang, dan kok bisa-bisanya dia bisa nemuin sebuah jurangan. Yang seharusnya jurangan ini kan di awal-awal tuh nggak ada. Ya mungkin ada, tapi kan mereka itu masih di kayak ketinggian ketika mereka mulai trekking itu ya paling sekitaran 400 atau 300 mdpl-an tuh cuy. Kok bisa-bisanya ada jurang yang bener blanknya itu dalam. Soalnya kayak udah naik ke atas gunung atau ke atas bukitan yang tinggi banget gitu kan. Kok bisa ya? Gue udah jalan kemana nih? Akhirnya balik lagi kan. Balik lagi dia mutusin untuk duduk. Dia merhatiin sekitar lagi. Dan tiba-tiba ada sebuah teriakan ketawa cuy. Hahaha, kamu tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Ketawa itu benar-benar ngegema, bahkan sekujur tubuh dari badan Doni itu semua merinding sejadi-jadinya. Doni itu masih sedikit tenang, khawatir ada, tapi nggak terlalu khawatirnya itu berlebihan. Dia tuh cuma bisa ngeliat kiri dan kanan, tapi masa bodoh lah. Akhirnya Doni ini ngeluarin kompor terus nyalain bikin air hangat, karena dia pengen supaya badannya ini keisi dulu gitu kan. Jadi kayak bikin mie doang. Dia masak, terus dia merhatiin jam juga masih kondisinya itu masih siang gitu kan, sekitaran jam 1 atau jam 2. Nah akhirnya setelah udah makan ini dia ngelanjutin lagi perjalanan tuh cuy. Dia ngelanjutin perjalanan, dan bahkan gak kerasa itu waktu udah menunjukkan sore. Dan kondisi perjalanan Doni itu lagi-lagi kabut cuy. Bener-bener pure kabut sejadi-jadinya. Akhirnya mau gak mau lah Doni ini memutuskan untuk istirahat atau bikin shelter. Jadi Doni bikin shelter di situ, tapi dia memastikan dulu lokasi sekitar itu terhindar dari hewan buas, walaupun nggak bisa diprediksikan ya. Tapi ngerasa udah tempatnya udah aman, akhirnya dia tuh langsung lah bikin shelter. Tapi Doni pun udah bertekad bahwa malam itu dia nggak akan yang namanya tidur. Jadi dia benar-benar akan terjaga di saat malam hari ini. Singkat cerita, waktu pun udah mau menunjukkan malam. Doni masih celingak-celinguk kiri kanan. Kondisi masih kabut. Doni itu benar-benar udah ngerasa pengen buru-buru cepat keluar dari hutan itu. Tapi lambat laun dia merhatiin ke satu titik, kok lama kelamaan ada sebuah siluet. Siluetnya ini kayak melayang cuy. Dan entah apa yang melayang, lambat laun tuh terus ngedeket. Dan semakin lama siluet itu ngedeket, Doni ini benar-benar dikagetin dengan sosok yang mungkin kayak kuyang kali ya. Jadi kepala dan bagian organ dalamnya itu ada cuy, ngegantung gitu. Doni itu langsung nunduk. Astagfirullahaladzim. Sosok kuyang itu cuman muter-muterin si Doni aja nih. Dan sosok kuyang itu nggak cuman sembarangan nih cuy, tapi lebih ke kayak ngegigit bagian jeroan. Apa kayak ngegigit sesuatu, entah apalah pada saat itu. Karena nggak terlalu diperhatiin sama Doni juga. Sosok kuyang itu terus jalan. Dan Doni dalam hatinya, ya Allah, semoga ini kuyang atau ini setan demit yang ada di hutan ini itu cepet-cepet cabut dari lokasi ini. Dan memang kuyang ini nggak ngapa-ngapain, cuman muter-muterin doang seolah kayak ngasih tanda. Dan ketika Doni mau merhatiin lagi, dia tuh benar-benar dikagetin dengan sosok kuyang itu yang benar-benar ada di depan matanya. Bahkan Doni ini sampai langsung mundur. Dan sosok kuyang itu nyerinya cuy, sambil ngegigit entah apa gitu kan. Tapi Doni udah mulai tahu apa yang digigit sama kuyang itu, yaitu sosok kayak bukan sosok, lebih ke kayak jeroan gitu cuy. Wah, Doni itu benar-benar mual, takut, panik. Dan sosok kuyang itu kayak nandain seolah bahwa lu tuh nanti bakalan jadi yang berikutnya gitu kan. Dan kuyang itu perlahan ninggalin dari si Doni ini, cabut nggak tahu kemana.
Doni ini udah mulai panik. Tapi di sisi lain itu dia pengen pergi dari tempat tersebut. Tapi di sisi lain juga kalau pergi malam itu adalah sesuatu hal yang memang nggak mungkin lah. Akhirnya Doni ini cuma bisa duduk sila. Dia tuh cuma bisa baca doa aja. Duduk sila tuh baca doa terus selama 1 malam. Gimana caranya dia tuh minta pertolongan supaya dilindungi dan nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terus-terusan aja baca doa. 1 malam itu udah dilewati dan alhamdulillah. Cuman penampakanku yang itu aja yang terjadi sama si Doni ini, cuy. Singkat cerita, Doni ini keesokan paginya tuh dia bertekad, hari ini gua gimana caranya supaya bisa keluar dari hutan tersebut. Dan ketika pagi pun itu kondisinya suasananya benar-benar masih berkabut tipis. Jadi entah kenapa kabut ini nggak mau hilang sama sekali. Dan di situ pun ya udahlah, dia ngebuka peta lagi, ngelihat lagi, memastikan dia tuh sebenarnya titik koordinasinya di mana. Cuman bedanya Doni dan kedua temannya, kalau kedua temannya itu masih bisa memastikan bahwa dia itu masih berada di hutan tersebut. Sedangkan Doni itu nggak bisa memastikan bahwa dia itu ada di koordinasi mana, karena kondisi pohonnya itu kayak sama, terus dicampur lagi kabut, itu benar-benar susah banget atau sulit banget buat nentuin koordinasinya dia ada di mana. Sampai akhirnya dia tuh terus jalan dan kayak ya udahlah mungkin gitu, kayak mungkin cuman kayak feeling aja. Dia terus-terusan jalan dan tanpa kerasa ternyata udah mulai memasuki sore lagi, hampir sore lagi. Dia itu ketemu sama sebuah tempat atau lokasi yang ternyata ini adalah lokasi yang didatangi sama kedua temennya. Entah lokasinya ini sama atau enggak, tapi ketika udah masuk ke dalam lokasi itu, dia sempat ngelihat sebuah kayu atau kita katakanlah ini tulang ya. Nah ketika dia ngeliat, ini apa nih putih-putih? Pas dicek, ternyata itu adalah sebuah tulang. Diperhatiin lagi, dia benar-benar kaget bahwa itu adalah benar-benar tulang. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Ini tulang apa? Tulang manusia kah? Atau tulang binatang? Dan dia tuh terus-terusan jalan dan niat mau menghindari lokasi tersebut. Dan ketika dicek, lokasi sekitar itu pun benar-benar kayak ada banyak tulang berceceran, entah tulang apa. Kalaupun memang itu tulang manusia, harusnya ada bagian dari kepalanya, tapi ini bagian dari kepalanya nggak ada. Jadi entah cuman badannya doang atau apapun, nggak tahu lah. Jadi nggak bisa diidentifikasikan sama si Doni ini, cuy. Nah karena nggak bisa kan, dia tuh bener-bener pengen cabut ngehindarin lokasi tersebut. Tapi entah kenapa dia yang semakin pengen menghindari lokasi tersebut justru kayak, jadi misalkan dia jalan ke depan, tiba-tiba nemu lokasi itu tulang, dia harusnya balik ke belakang dong buat ngehindarin. Tapi ketika balik ke belakang justru jalan yang ke belakang itu seolah kayak enggak ke jalan yang sebelumnya. Jadi kayak bener masuk lagi aja, mau lu jalan ke kiri atau ke kanan, itu lokasinya akan ke situ-situ juga gitu kan. Itu bener-bener panik dong, dia bahkan sampai lari sekencang-kencangnya. Tapi ternyata bagian dari lokasi itu nggak bisa dia lewatin dengan begitu aja, atau nggak bisa menjauh dari lokasi tersebut. Bahkan sampai akhirnya Doni ini kayak mencium sebuah aroma-aroma yang tidak mengenakan. Doni sempat kepo, bau apa ini? Doni ini langsung nengok kiri dan kanan, sampai akhirnya Doni ngelihat sebuah siluet yang dimana siluet ini yang terlihat sama dia tuh bayangan entah sedang melakukan apa. Tapi Doni ini karena penasaran, mungkin itu adalah manusia yang bisa dimintai pertolongan. Pikirannya pada saat itu seperti itu. Dia tuh terus perlahan jalan sampai akhirnya cuy, Doni ini ngelihat sesuatu hal yang memang di luar nalar, yaitu dan oke cuy, cerita ini selesai dan akan dilanjut di part 3 yang part 10-nya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya wajib tungguin videonya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.